Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin soal metodologi penelitian, tapi tenang, ini bukan bakal jadi sesi yang ngebosenin kayak baca buku teks. Anggap aja ini kayak kita ngebongkar kotak perkakas, sebuah toolkit canggih buat ngubah rasa penasaran jadi sebuah penemuan. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya sebuah ide kecil, sebuah gagasan awal, itu bisa berubah jadi penemuan ilmiah yang beneran solid? Proses dibaliknya tuh kayak gimana? Nah, pertanyaan dasar inilah yang bakal jadi pusat pembahasan kita kali ini. Jawabannya yaitu tadi, semuanya dimulai dari sebuah cetak biru. Persis kayak mau bangun gedung. Penelitian yang bagus itu butuh rencana yang super detail. Setiap keputusan yang diambil peneliti, mulai dari tujuannya apa, sampai jenis datanya gimana, itu semua bagian dari cetak biru ini. Dan cetak biru inilah yang nanti nentuin seberapa kuat dan valid hasil akhirnya. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita akan bedah satu persatu setiap pilihan desain ini, mulai dari motivasi dasarnya, tujuannya, bahannya apa, logikanya gimana, sampai ke jangka waktunya. Yuk kita lihat gimana semua bagian ini nyambung jadi satu kerangka kerja yang kokoh. Pilihan pertama dan yang paling fundamental adalah soal kenapa. Apa sih motivasi utama di balik penelitian Anda? Apakah Anda cuma pengen nambah pengetahuan, pengen paham aja gimana sesuatu bekerja, atau Anda pengen benerin sesuatu yang ada di dunia nyata? Nah, bisa kita lihat di sini, bedanya itu jelas banget. Penelitian murni itu tujuannya buat nambah ilmu. Contohnya kayak ngembangin cara baru buat ngambil sampel. Mungkin nggak langsung ada gunanya sekarang, tapi ini jadi fondasi buat penemuan-penemuan di masa depan. Di sisi lain, ada penelitian terapan, yang langsung fokus mecahin masalah. Contohnya, gimana caranya ngerancang keyboard yang paling efisien biar kita nggak sering salah ketik. Jadi yang satu membangun ilmu, yang satunya lagi langsung ngasih solusi. Oke, kenapanya udah jelas. Langkah selanjutnya di cetak biru kita adalah apa? Tujuan spesifiknya apa sih yang mau dicapai? Apakah kita baru mau menjelajah area baru, mau ngegambarin sesuatu, mau nyari hubungan, atau malah mau ngejelasin sebab akibat? Anggap aja ini kayak naik tangga. Kita mulai dari langkah paling awal, yaitu ngejelajahin topik yang masih gelap. Terus, naik satu tingkat buat ngegambarin topik itu secara detail. Naik lagi, kita coba hubung-hubungin titik-titiknya, dan di puncak tangga, kita coba jawab pertanyaan paling sulit. Kenapa? Di tahap eksploratif, kita ini kayak jadi penjelajah di wilayah yang belum ada petanya. Tujuannya itu bukan buat langsung bikin peta yang super lengkap, tapi lebih buat ngenalin medannya dulu, ngerumusin pertanyaan yang lebih tajam, dan bikin dugaan-dugaan awal buat penelitian selanjutnya. Nah, kalau tadi kita jadi penjelajah, sekarang kita jadi semacam kartografer atau pelukis. Kita udah nggak cuma menjelajah, tapi secara sistematis mencatat dan ngegambarin apa yang kita lihat. Kita bisa jawab pertanyaan apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Tapi, pertanyaan krusial mengapa itu masih jadi misteri. Di sini nih, kita mulai nyambungin titik di peta kita. Misalnya, apakah penjualan es krim ada hubungannya sama tingkat kejahatan? Penelitian korelasional mungkin bakal bilang, iya, ada hubungannya. Tapi, dan ini penting banget ya, ini bukan berarti es krim jadi penyebab kejahatan. Ini cuma nunjukin kalau dua hal itu terjadi barengan, bukan sebab akibat. Dan inilah puncaknya. Setelah menjelajah, menggambarkan, dan menghubungkan, penelitian eksplanatori ini tujuannya buat ngebuktiin kalau A menyebabkan B. Ini level pemahaman yang paling dalam. Kita benar-benar mau bongkar mekanismenya. Balik ke contoh tadi. Kita mungkin bisa buktiin kalau penyebabnya itu bukan es krimnya, tapi cuaca panas yang bikin orang lebih banyak beli es krim, sekaligus lebih sering di luar rumah. Oke, pondasi udah, tujuan udah. Sekarang kita pilih bahan bangunannya. Kita mau ngebangun argumen kita pakai apa? Pakai angka dan statistik yang kaku dan terstruktur, atau pakai kata-kata, makna, dan cerita yang mendalam? Pilihan ini tuh kayak milih antara pakai teleskop atau mikroskop. Pendekatan kuantitatif yang pakai sampel besar dan angka-angka itu kayak teleskop. Kita bisa lihat gambaran besarnya, pola-pola umum dari kejauhan secara objektif. Sebaliknya, pendekatan kualitatif itu mikroskopnya. Kita ngezoom in ke sampel yang kecil, tapi kita gali pemahaman yang super mendalam dan subjektif. Bahkan kita bisa nemuin hal-hal yang nggak kita duga sebelumnya. Nah, pilihan bahan bangunan tadi, mau angka atau kata-kata, itu ngaruh banget ke cara kita berpikir atau alur logikanya. Apakah kita mau mulai dari sebuah teori besar terus kita uji di lapangan, atau sebaliknya, kita mulai dari lapangan, ngumpulin data,
Terus dari situ kita bangun sebuah teori. Penalaran deduktif ini kayak cara kerjanya detektif klasik. Kita udah punya teori di awal. Misalnya, semua angsa itu warnanya putih. Terus kita pergi ke lapangan buat nyari bukti. Bener nggak nih teori kita? Ini alur logika yang biasanya dipakai di penelitian kuantitatif. Kalau induktif, ini kebalikannya. Kita mulai bener-bener dari nol, nggak punya teori apa-apa, kayak penjelajah tadi, kita cuma ngamatin aja apa yang ada di depan mata, lihat angsa 1, angsa 2, dan seterusnya. Terus dari pengamatan itu, kita coba cari polanya, dan akhirnya ngebangun teori kita sendiri. Makanya ini pas banget buat penelitian kualitatif. Oke, ini pilihan besar terakhir di cetak biru kita, dimensi waktu. Penelitian kita ini mau kayak foto sekali jepret yang nangkep satu momen aja, atau mau kayak film yang nerekam perubahan seiring berjalannya waktu. Nah, analogi foto sama film ini bener-bener pas banget. Penelitian cross-seksional itu kayak kita ngambil foto. Jepret, cepat, efisien, kita dapat gambaran saat itu juga. Sedangkan penelitian longitudinal itu kayak kita bikin film. Kita ngikutin orang atau subjek yang sama terus-menerus, jadi kita bisa lihat proses perubahannya, trennya gimana. Keren sih, tapi ya gitu, butuh waktu lama dan biayanya juga lebih mahal. Jadi intinya apa? Intinya, kita nggak bisa milih-milih semua ini secara acak. Setiap pilihan yang udah kita bahas tadi, mulai dari aplikasi, tujuan, data, logika, sampai waktu, itu semua harus nyambung, harus saling ngunci satu sama lain, biar jadi sebuah cetak biru yang kokoh, koheren, dan masuk akal. Dan slide ini nunjukin semuanya dengan sempurna. Lihat deh, gimana dua pertanyaan riset yang beda total ini ngasilin dua cetak biru yang juga beda total. Di studi pertama, karena tujuannya terapan, yaitu bikin keyboard efisien, maka kita perlu menjelasin sebab akibat efisiensi itu, yang artinya butuh data kuantitatif. Sebaliknya, di studi kedua, karena tujuannya murni, yaitu cuma mau paham fenomena sosial baru, maka langkah pertamanya ya harus ngejelajah dulu, yang artinya butuh data kualitatif yang mendalam. Kelihatan kan? Setiap pilihan itu mengalir secara logis dari pilihan sebelumnya. Pada akhirnya, cetak biru ini adalah alat buat kita semua memuaskan rasa ingin tahu secara sistematis. Dan ini tuh bukan cuma buat para ilmuwan atau mahasiswa loh, ini buat siapa aja yang punya pertanyaan dan mau cari jawaban yang kuat. Jadi, setelah lihat semua perangkat ini, pertanyaannya sekarang buat Anda. Kira-kira pertanyaan besar apa sih yang pengen Anda jawab